Assalamualaikum bro. VT ini khusus saya buat supaya bisa dilihat Pak Prabowo, Presiden kita. Karena apa? Karena teriakan beliau di ulang tahun Partai Gerindra yang meneriakkan hidup Jokowi, lalu mengatakan bahwa Jokowi itu punya jasa yang luar biasa. Itu menyakitkan kami, Pak. Kami sakit hati kami. Kami berharap Bapak bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan ketegasan Bapak. Bapak itu seorang jenderal, pernah menjadi komandan jenderal Kopassus, pernah memimpin perang di Timur Timur. Kami yakin Bapak punya strategi yang jitu untuk mengatasi carut-marut bangsa ini, untuk mengatasi masalah hukum yang amburadul, masalah politik yang sampai sekarang tidak jelas arahnya, lalu konstitusi yang diperkosa, ekonomi hidup Jokowi luar biasa, hutang yang menumpuk Pak, 8.000 triliun itu banyak, itu yang tercatat di APBN, yang tidak tercatat semua bisa sampai 20.000 triliun Pak. Dibayar dari mana? Kalau Bapak masih tetap tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Jokowi. Kalau sampai mungkin ada memang sebagian dari teman-teman kita yang menilai atau dan saya katakan di sini teriakan Bapak, kita berhasil hidup Jokowi karena kita didukung oleh belakang Presiden tapi kami ke-7. mayoritas rakyat Indonesia melihat hanya di panggung depan Pak, bahwa Bapak masih pro Jokowi, bahwa Bapak tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Jokowi, bahwa anggapan rakyat selama ini bahwa Bapak itu tersandera oleh kasus-kasus korupsi itu benar. Bapak tersandera oleh kasus food estate yang triliunan rupiah hilang tanpa bekas. Lalu kasus pesawat bekas itu juga. Apalagi kalau Bapak tidak tersandera kasus, Bapak akan tegas karena persoalan utama di bangsa ini. Akar dari persoalan di bangsa ini, baik ekonomi yang ambruk, lalu hutang yang menumpuk, hukum yang porak-poranda, politik yang terpecah belah, itu ada pada Jokowi dan keluarganya. Padahal kasus mereka itu sudah terang benderang. Misalnya contoh Bobi Nasution, mantunya Jokowi, yang juga pernah menjadi wali kota Medan dan sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Itu jelas-jelas dalam sidangnya mantan gubernur Maluku Utara, itu disebutkan sebagai pemilik blok Medan, blok penambangan di Halmahera. Itu jelas disebutkan di depan sidang Pak. Lalu Pak Jokowi juga disebut dalam sidang kasus OTT Dirjen Perkeretaapian, bahwa gratifikasi yang selama ini terjadi di Dirjen Perkeretaapian adalah permintaan dari Menteri Perhubungan waktu itu, Budi Karya Sumadi, untuk mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden di periode kedua. Ini di depan sidang loh Pak. Di depan sidang artinya secara hukum bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Apalagi saya mendapat satu bukti atau saksi bahwa salah satu terdakwa, salah satu yang sekarang sudah jadi narapidana di OTT tersebut, itu membayar sejumlah uang kepada salah satu adik ipar Jokowi, dan itu ada buktinya Pak, transfernya. Orang yang membayar itu sekarang sudah menjadi narapidana dan mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Pak, tolong Pak Prabowo, jangan sakiti kami Pak. Kami mendukung Anda, kami di belakang Bapak. Segala berani menjadilah macan Asia yang sesungguhnya Pak, jangan macan kertas atau macan sirkus. Kami tunggu ketegasan Bapak. Salam. Halo kakek tua. Tadi izinkanlah saya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kakek ini. Jadi begini ya kek,
kakek merasa sakit hati. Pak Prabowo dalam peringatan hari ulang tahun Gerindra, dia teriak pekikan hidup Jokowi, ya. Menurut kakek itu menyakiti hati kakek. Dan kakek menginginkan agar Pak Prabowo ini harus menangkap dan mengadili Pak Jokowi, ya, sama seperti orang-orang yang selama ini membenci Pak Jokowi, ya, Amin Rais dan gerombolannya, yang menginginkan agar ketika nanti Pak Jokowi udah turun jabatan itu harus segera ditangkap dan diadili dan dimasukkan ke penjara beserta dengan seluruh keluarganya. Nah, itu yang diinginkan oleh kakek ini juga, ya, saya yakin. Namun kakek harus menyadari bahwa ketika keinginan dan mimpi kakek adalah Pak Prabowo harus menangkap dan mengadili, itu kakek harus menguburkan mimpi kakek itu sedalam-dalamnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, karena kakek harus tahu yang berjasa bisa memenangkan Pak Prabowo sampai ke titik ini adalah Pak Jokowi. Jadi kita nggak usah munafik lagi, kita nggak usah saling membohongi lagi. Kita buka-bukaan di sini, ya. Pak Jokowi jelas memberikan dukungan penuh terhadap Pak Prabowo sampai akhirnya dia dipecat dari PDIP, dia dikeluarkan dari PDIP. Orang-orang PDIP sampai dengan saat ini memusuhi Pak Jokowi. Lalu yang berikutnya ada anaknya Pak Jokowi yang mendampingi Pak Prabowo, yakni Mas Gibran, ya. Jadi kalau dipikir secara logika, anak SD pun tahu bahwa tidak mungkin Pak Prabowo mau menangkap atau mau mengadili Pak Jokowi. Jadi sampai di sini kakek harus bisa paham, ya, harus bisa terbuka dan jujur melihat situasi Pak Prabowo, kenapa dia bisa sampai ke titik ini, ya. Lalu yang berikutnya, memangnya kenapa kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu? Apa yang salah, ya? Apa yang kelihatannya tidak baik di mata kalian? Bukannya kita sebagai bangsa Indonesia menginginkan agar kita semua harus bersatu padu? Nah, kalau kita bersatu padu itu harus diberikan contoh nyata, teladan, ya, dari yang paling atas, dari para pemimpin-pemimpin kita. Mereka memberikan keteladanan yang baik pada kita. Mereka bersatu, mereka kompak, saling bersinergi, bekerja sama. Ya, di bawahnya kita berharap kita bisa meniru dan kita bersatu padu sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Karena bukannya kalau kita terpecah belah, maka kita akan mudah sekali untuk diadu domba oleh bangsa asing. Ya, harusnya sebagai rakyat Indonesia kita bersyukur, kita bangga melihat para pemimpin-pemimpin kita itu bersatu padu. Assalamualaikum bro. VT ini Opung kasihan lihat orang-orang yang sakit hati karena Prabowo meneriakan pekik Jokowi. Harusnya pekik merdeka, ya. Merdeka! Bukan hidup Jokowi. Tapi mau gimana lagi, ya. Itu membuktikan bahwa memang Prabowo merasa bahwa keterpilihannya mungkin memang benar karena ada unsur Jokowinya. Tapi memang kita nggak perlu benci-benci amat sama orang, ya. Aku juga nggak tahu kenapa kalau kalian nggak suka Jokowi, kalian harus benci sampai rasanya kebencian kalian itu seperti sampai ke ubun-ubun. Kalau Opung dulu pernah nggak suka, misalnya nggak suka sama Mega. Opung nggak suka sama Mega itu waktu zamannya dia jual-jual apa namanya itu aset, bukan aset apalah, nanti Opung salah bicara lagi, nggak baik ini. Tapi maksudnya pas zaman menterinya itu yang Indosat lepas apa itu yang jual-jual, pokoknya BUMN dijual-jual itu Opung nggak suka sama Mega. Dulu Opung suka sama Kikrian Gi. Tapi lama-lama juga, wah,
ini gimana yang benar ini? Nah, terus ya sudahlah, kita lupakan. Akhirnya ada presiden baru namanya SBY. Opung dukung, gitu ya. Dukung itu tapi Opung nggak cinta, nggak jadi mania-mania gitu. Opung ini cuma rakyat biasa. Jadi Opung pikir, SBY mungkin jawaban. Jadi Opung pilih SBY. Ya terpilih. Waktu Opung pilih Mega terpilih. Waktu itu terus Opung kecewa. Waktu Opung pilih SBY, SBY terpilih lagi. Tapi setelah itu Opung juga kecewa. Ini SBY kok ini kayaknya pelin-pan. Makanya Opung kadang-kadang sepakat ini presiden kok cuma sukanya nyanyi. Terutama waktu kasih tanggapan soal Malaysia itu loh, wah Opung sebel gitu ya, karena maksudnya Malaysia harus diperingatkan kalau kayak gitu. Waktu ada kasus seperti itu tuh, Opung sebel sama SBY, tapi Opung nggak benci, nggak perlu karatan hatinya Opung. Akhirnya SBY digantikan, terus Jokowi membawa harapan baru, wah senang lah. Jadi Opung mendukung, dalam arti memilih, tapi nggak cinta juga sama Jokowi. Mendukung aja. Dalam arti Opung cocok dengan apa yang dilakukan Jokowi. Misalnya dia fokus kepada infrastruktur. Wah, Opung memang mau supaya infrastruktur Indonesia ini, apalagi Indonesia Timur itu juga bagus. Makanya kemarin waktu Opung pulang ke Sulawesi di pojok sana, Opung punya desa sudah ada jalan bagus, udah bagus lah. Itu. Jadi Opung senang. Jadi Opung sama Jokowi memang tidak ada benci-bencinya kalau sama Jokowi. Opung termasuk diuntungkan dengan punya Presiden Jokowi dulu. Jadi Opung nggak benci. Jadi Opung heran kenapa orang nggak suka sama Jokowi cuma gara-gara tuduhan ijazah palsu, tuduhan inilah, terserah lah. Opung nggak mau yang kayak gitu. Yang penting apa yang ada di depannya Opung. Yang apa yang di depannya Opung itu jalannya bagus. Keuangannya normal, lewat COVID bisa dilewati dengan baik. COVID kemarin kan berhasil itu melewati COVID. Bayangkan negara sebesar ini, seperti itu. Opung juga nggak susah-susah amat cari kerja, cari makan, masih enak gitu. Jadi Opung minta maaf kalau gara-gara Jokowi ada yang jadi susah ya. Tapi Opung mau tetap nasihatkan jangan benci-benci lah, gitu ya. Terus Jokowi selesai. Opung waktu Prabowo bertarung dengan Jokowi, Opung menangkan Jokowi, milih Jokowi. Nah, waktu terakhir, pemilihan presiden terakhir ini, Opung pilih Prabowo. Jadi sekarang ini Opung punya presiden, semua presiden yang menang. Jadi Opung itu selalu milih presiden itu selalu menang. Nah, jadi Opung senang karena Prabowo menang hasil pilihan Opung. Tapi Opung juga gak senang-senang banget karena gak berkontribusi langsung keterpilihan mereka dengan kehidupan Opung. Gitu. Memang kita menginginkan negara tentu yang bebas korupsi. Tapi negara ini menurut Opung ya, kalau misalnya bicara korupsi, itu bukan soal pemimpinnya, tapi soal waktu jadi rakyat memang sudah korupsi. Jadi begitu jadi pemimpin, korupsi. Jadi rakyat jangan teriak-teriak korupsi, kalau rakyat sendiri masih korupsi. Saya tidak korupsi, saya kerja baik apaan? Kerja males-malesan itu korupsi, datang telat itu korupsi, pulang cepat itu korupsi, di jalan itu ngambil hak orang, misalnya naik motor langsung nyelisip semua di depan sana, ngalangin orang, itu korupsi. Jadi kalau kayak gitu rakyatnya ya pemimpinnya ya begitu jadi pemimpin kayak gitu. Tapi intinya kembali ke laptop, nggak usah benci-benci amat supaya nggak sakit hati cuma dengar pekikan hidup Jokowi terus sakit hati. Nanti pengen pindah negara kan kasihan. Udahlah, nggak usahlah terlalu benci. Kalau nggak suka udah nggak apa-apa nggak suka. Tapi jangan dipelihara lah. Nanti sakit hati terus kerjanya, kasihan kan. Mending kita kerja cari makan yang baik. Kan kita percaya ada Tuhan di atas sana. Kalau kita percaya ada Tuhan di atas sana, ya sudahlah. Kalau kita nggak senang, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai benci-benci amat ya. Kan kasihan. Hidup Jokowi! Pak, seriusan Pak. Bapak bilang hidup Jokowi, ampun deh. Pak, baru kali ini jabatan presiden itu seperti nggak ada marwahnya, seperti nggak ada harga dirinya gitu. Karena dari dulu
yang namanya jabatan presiden itu pasti diisi oleh orang-orang yang berkualitas, orang-orang negarawan, orang-orang nomor satu yang punya integritas, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat hukum, taat peraturan, orang-orang yang benar kastanya paling tinggi di Indonesia gitu, orang yang benar-benar berkualitas. Tapi baru zamannya Pak Mulyono dan zamannya Bapak, jabatan presiden itu nggak ada marwahnya, nggak ada harga dirinya. Seolah-olah itu kayak jabatan presiden sekarang itu kayak siapa partner in crime kamu gitu, sehingga kamu bisa mendapatkan jabatan ini. Kalau kamu berpartner sama orang yang menguasai segalanya, istilahnya yang jahatnya udah kelewatan, kamu kan bisa berhasil gitu. Terbukti yang diteriakan itu hidup Jokowi, bukan hidup rakyat atau hidup Indonesia gitu ya. Sekarang hidup Jokowi. Berarti Bapak itu tuannya siapa sih Pak? Tuannya Bapak berarti Pak Mulyono gitu. Ini benar-benar menakutkan. Jadi nggak ada marwahnya lagi tuh jabatan presiden, hancur berkeping-keping di bawah Bapak, beneran hancur banget. Dan ini sangat memalukan. Bener-bener kalian kabur kalau masih ada kesempatan gitu. Dan ini Bapak tolong Pak, kalau masih waras, kalau masih sadar, kembali gitu jadi orang yang berkualitas, jangan jadi orang yang nggak ada kualitas, nggak ada harga dirinya. Dikit-dikit Jokowi 10 tahun mengabdi kepada negeri, melakukan kesalahan sedikit langsung dicaci maki. Giliran sesuatu hal yang berdampak kepada negeri, tapi kalian tidak bisa apresiasi. Bisanya menyalahkan tapi tidak bisa memberi solusi. Menghina, menghujat, merendahkan sudah menjadi gaya kalian dalam berdemokrasi. Nyalimu cuma berani kepada Bapak Jokowi. Coba ke Bapak Prabowo. Hari ini menyampaikan opini, nggak lama kemudian langsung klarifikasi. Kalian tidak lebih dari bajingan demokrasi. Berlindung kata demokrasi, berlindung dalam kata kebebasan, dalam menyampaikan buah pikiran dan opini, tapi isinya menghina, menghujat, mencaci, bahkan merendahkan. Yang pasti, rumor dibawa para pembenci dan disebarkan orang-orang bodoh dan diterima orang-orang idiot. Salam, akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encoga, Raja Sriwijaya Palembang. Pak Prabowo yang sangat saya hormati, Anda adalah kebanggaan kami menjadi Presiden Republik Indonesia. Perjuangan sangat panjang Pak. Berapa kali Bapak nyalon, gagal dan akhir ini berhasil. Saya ini Pak Encoga ini jurkam Bapak di Sumatera Selatan. Tim kemenangan daerah, namanya jurkam untuk Prabowo. Tapi terus terang Pak, saya kecewa. Kenapa? Banyak anggaran-anggaran baik dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota, itu semuanya dipotong dan dipangkas. Alasannya untuk efisiensi. Banyak contoh kebijakan-kebijakan yang lain. Staf sus, staf ahli semuanya dibuang. Di daerah tidak boleh. Alasan untuk berhemat. Tapi kenyataannya Bapak banyak mengangkat staf kepresidenan, staf ahli, staf itu. Staf untuk bawa tas presiden, staf untuk coaching presiden. Bagaimana itu Pak? Anda bilang mau berhemat, ya, supaya rakyat sejahtera. Tapi kenyataannya sekarang Pak, di kementerian banyak yang menangis, ya. Gubernur dan seluruh instansi pemerintah, pegawai-pegawainya PNS banyak yang menangis. Banyak yang buntu sekarang Pak, ngandalkan gaji, ya. Kasihan. Ada teman kita Pak, di 26 miliar, nangis Pak. Mau ngunjuk makan, apalagi SK sudah digadai ke bank. Ini tidak efektif Pak, padahal Indonesia kaya, banyak tambang, ya, banyak emas, banyak uranium, banyak nikel. Tapi kenyataannya, Bapak suruh rakyat berhemat, pegawai-pegawai suruh berhemat, tapi Bapak banyak mengangkat staf-staf, ya, staf-staf yang tidak ada gunanya juga itu Pak, staf penyampai pesan presiden lah, staf apa itu dah. Kami sebagai rakyat bingung sendiri Pak. Terus terang saya kecewa Pak ya. Saya ini jurkam Bapak ya. Tolong diulangi lagi Pak ya, dikaji lagi, bila perlu rapat lagi, biarlah. Bila perlu yang ada, biarlah yang berjalan. Bila perlu Bapak tambahkan lagi anggarannya, bukan dipangkas-dipangkas.
Kalau dipangkas berarti tidak ada kemampuan Bapak untuk mencari uang untuk majukan negara. Ya, terus terang saya Raja Sriwijaya Palembang kecewa dengan kebijakan itu, ya. Apalagi yang pengangkatan pegawai, kabarnya mau dipotong semua. Bila perlu sampai sepatu baju mereka mau dipajak semua, kan gila itu namanya, Pak. Terus terang saya kecewa, Pak, kalau seperti ini, ya. Saya ini mati-matian paling depan, Pak, bela Bapak sebagai jurukam, ya. Harapan kita ke depan Indonesia tambah kaya, tambah hebat, tambah disegani dunia. Tapi kenyataannya rakyat, ya, pegawai-pegawai rendahan suruh hemat, tapi di kepresidenan suruh poya-poya. Sekali lagi saya kecewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bicara tentang efisiensi ya, yang disebut efisiensi itu bukan anggarannya dikecilkan, tetapi belanja-belanja yang dianggap tidak penting dikurangi bahkan dihapus. Belanja perjalanan dinas yang dianggap tidak penting dikurangi atau dihapus. Belanja pakaian dinas dihapus. Kegiatan seminar-seminar, sosialisasi-sosialisasi yang hanya bertujuan untuk menyerap anggaran dihapus. Kegiatan-kegiatan rutin seperti pembelian ATK, kemudian kelengkapan-kelengkapan kantor yang dalam setiap tahun jumlahnya cukup besar, itu juga dikurangi karena sudah abadnya abad IT, teknologi informasi berbasis digital. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konsumtif yang tidak melahirkan investasi bagi masa depan Provinsi Jawa Barat juga dihapus. Total penghapusan dan pengurangan belanja yang tidak penting itu hari ini mencapai 5 triliun. Mudah-mudahan bisa mencapai 5,5 triliun atau 6 triliun. Selanjutnya uangnya akan diarahkan untuk apa? Uangnya akan diarahkan untuk satu, membangun infrastruktur jalan provinsi. Sehingga diharapkan dalam 2 tahun ini jalan provinsi ini selesai, diperhalus, diperlebar, diperkuat. Menyelesaikan jembatan-jembatan yang sudah lama berpotensi ambruk, membangun jembatan-jembatan gantung di seluruh Jawa Barat agar anak-anak sekolah itu tidak mengalami problem sampai berenang ketika sekolah. Kemudian yang berikutnya membangun sarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat, melakukan reboisasi, membeli tanah-tanah strategik seperti tanah-tanah yang di dalamnya mengandung kandungan air atau menjadi sumber mata air, membuat kerjasama penghijauan dengan VTPN untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan ekosistem di Provinsi Jawa Barat, membangun puskesmas pembantu, puskesmas, mengembangkan rumah sakit, meningkatkan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat agar mereka bisa berobat dengan baik dan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar rumah sakit. Kemudian meningkatkan jumlah SMA dan SMK agar anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Membuat ruang kelas baru bagi sekolah-sekolahnya yang kekurangan ruang kelas. Memperbanyak pembelajaran dan sertifikasi ijazah paket A, B, dan C agar seluruh rakyat Jawa Barat melek terhadap pendidikan. Membangun rumah rakyat miskin dengan alokasi 40-50 juta per unit rumah dengan desain yang disesuaikan dengan karakter lingkungannya masing-masing. Kemudian memasang jaringan listrik di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan total kebutuhan sekitar 350 miliar yang ingin diselesaikan pada tahun ini. Membangun IPAL komunal di setiap lingkungan rumah tangga dan pengembangan IPAL komunal di provinsi. Membangun pembangkit listrik tenaga sampah, ya kan? Kemudian membeli mobil-mobil pengangkut sampah, membeli mobil-mobil damkar yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Kemudian juga program-program lainnya seperti beasiswa pendidikan untuk pendidikan SMA dan SMK bagi sekolah swasta, karena sekolah negeri sudah kita bebaskan pendidikannya nanti. Termasuk di dalamnya juga kami siapkan beasiswa untuk santri
yang tidak mampu, yang mesantren di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Dan perguruan tinggi di sekolah-sekolah ternama dengan fokus pendidikan beasiswa di bidang engineering agar lahir generasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi Provinsi Jawa Barat menjadi kelas menengah industri. Ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan setelah nanti menjabat dengan tujuan yang paling utama adalah merubah pola culture masyarakat Jawa Barat dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Dan termasuk di dalamnya merubah pola perilaku birokrasi dari birokrasi yang menyerap anggaran menjadi birokrasi yang berorientasi pada investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, investasi kesehatan, dan ke depan kita juga akan menambah investasi keuangan di berbagai sektor. Mudah-mudahan seluruh langkah ini berhasil. Kami mohon doanya pada seluruh masyarakat Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Oke guys, sengaja saya mereaksi apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat terpilih. Ini untuk mewakili jawaban terhadap mereka-mereka yang selama ini mempersoalkan soal efisiensi anggaran kebijakan yang diterapkan oleh Pak Prabowo juga. Ya, efisiensi anggaran itu bukan mau menghilangkan anggarannya, namun alokasi anggarannya itu harus lebih jelas untuk kemajuan bangsa dan negara kita, ya. Karena kalau nggak diefisiensi, itu anggaran kita terserap pada hal-hal yang tidak berfaedah, ya. Seperti buku, ya, pulpen, alat-alat pembersih toilet, perjalanan dinas, ya, makan dan minum para pegawai, dan untuk pertemuan harus diselenggarakan di hotel-hotel yang mewah, ya. Jadi dengan adanya efisiensi ini bisa lebih minimalis pengeluarannya agar anggaran itu terserap ke hal-hal yang lebih produktif, yang bermanfaat bagi hajat hidup banyak orang, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi ini, dan semoga semua gubernur yang ada di semua provinsi yang ada di Indonesia bisa menerapkan kebijakan yang sama soal efisiensi anggaran ini agar bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bagi rakyat kita. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi.